Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa amma ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, diberi keimanan dan diberi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdian Ali dengan NIM 251101034. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 1 Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Baik, kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Nah, apa sih akhlak itu? Nah, akhlak itu ialah sebuah perilaku yang sehari-hari kita. Nah, sebuah perilaku sehari-hari kita yang kita lakukan kepada orang-orang, kepada kerabat-kerabat kita, kepada seluruh keluarga-keluarga kita. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu berakhlak baik kepada orang lain maupun kepada saudara-saudara kita. Ya, intinya berakhlak baik gitu. Nah, langsung saja tidak berlama-lama. Ada sebuah dalil tentang berakhlak baik kepada orang lain, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 36, itu yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, tadi dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu ialah saudara-saudara muslim kita yang kelak nanti di akhirat kita itu akan bersama mereka semuanya, dan juga mereka-merekalah yang dapat membantu kita ketika kita di akhirat. Makanya Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara muslim kita. Dan juga ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Hakim. Itu dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, supaya perbuatan itu menghapusnya, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan ada juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya yang berbunyi, sungguhnya Allah mencintai anak mulia dan membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, baik, kita akan membahas dari pengertian akhlak itu sendiri. Nah, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar akhlak yukhalika ikhlaqon, yang artinya sifat, tabiat atau perilaku seseorang yang terbentuk melalui pembiasaan dan menjadi bagian kepribadiannya. Kalau secara terminologi dalam konteks Islam, khuluq juga mengacu kepada berperilaku yang sesuai dengan ajaran yang mencakup kesopanan, kejujuran, kasih sayang terhadap sesama. Nah, yang kita bahas kali ini ialah akhlak yang baik kepada sesama manusia. Kalau akhlak baik kepada sesama manusia, atau disebut juga dengan muamalah, sering disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah gitu, adalah pola perilaku, ucapan, dan sikap batin seseorang
yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap harkat sesama manusia, atau sering juga disebut juga seni menempatkan diri dalam posisi yang paling mulia saat berinteraksi dengan orang lain. Secara terperincinya yaitu pengertian berakhlak baik mencakup 3 dimensi utama, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Yang pertama itu ialah lisan. Lisan dengan kita berbicara sopan, berbicara jujur, tidak bergunjing atau ghibah, dan menjaga perasaan orang lain. Karena lisan itu sangatlah tajam. Diibaratkan para kata ulama itu lisan itu seperti pisau yang tajam. Ketika kita menggunakannya secara yang tidak semestinya, maka pisau itu akan melukai kita sendiri. Tetapi kalau kita itu menggunakan pisau itu secara baik dan sesuai dengan kegunaannya, maka pisau itu akan memberikan kita kemudahan. Begitu juga dengan lisan kita. Ketika kita berbicara baik, ketika kita memuji seorang lain, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan kembali kepada kita sendiri. Nah, kalau semisal kita menggunjing, menggibah, atau membicarakan hal-hal yang tidak semestinya kita bicarakan, nah itu nanti akan berimbas kepada kita sendiri. Walaupun kita tidak merasakannya, nanti juga Allah Subhanahu wa taala itu akan memperhitungkan sebagaimana dosa kita, dosa lisan kita. Karena lisan ini sangat mudah untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang lisan yang pertama tadi. Nah, kita lanjut yang kedua, ialah hati dengan tidak berprasangka buruk kepada orang lain, terutama bersikap suudzon kepada Allah. Itulah sangat dilarang, rendah hati dan tidak sombong. Nah, ketika sudah berhubungan dengan hati, itu ialah karena hati kita itu ya sangat riskan ya. Nah, semisal kita ingin berbuat kemaksiatan nih. Nah, di dalam hati kecil kita itu mesti ada kayak semacam larangan gitu. Ini nanti kalau kamu berbuat seperti ini, nanti kamu bakal gini. Nah, di hati kecil kita itu mesti ada pemikiran seperti itu. Namun kalau kita sudah terlena dengan nafsu, ya sudah, bagaimana lagi? Dan setan juga tetap gampang untuk mempengaruhi kita, karena ya emang kalau sudah ada kesempatan, itu semua orang akan berbeda di dalam berperilakunya. Makanya kita sangat harus berhati-hati terhadap hati kita. Ketika kita melihat orang lain, usahakan kalau kita melihat orang lain itu usahakan kita itu jangan suudzon. Nah, semisal ya ada orang lain yang berbicara tentang kita, atau mereka itu berbuat yang tidak baik kepada kita, ya sudah, biarkan, kita husnudzon aja gitu. Jangan suudzon, kita itu harus husnudzon. Semisal ada orang yang tiba-tiba bilang kita, oh kamu tuh jelek gitu. Nah, itu ya udah, kita diemin aja, jangan kita balas. Lah kamu sendiri juga jelek, jangan kita balas. Nah, kita ingat, oh kita itu ciptaan Allah. Jadi kalau mereka mengejek kita, oh berarti mereka itu mengejek Allah. Jadi makanya jangan ikut-ikutan untuk membalasnya. Jadi sesuatu itu, ketika ada sesuatu kebatilan, jangan kita bahas kebatilan. Kalau misal ada orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita membalas keburukannya, maka kita juga sama dong, kita
punya keburukan juga, makanya kita balas buruk kepada mereka. Yang benar ialah ketika mereka berbuat buruk kepada kita, kita seharusnya ya malah berbuat baik kepada mereka. Dulu di zaman Rasulullah itu pernah ada seorang tunanetra. Itu dia itu setiap hari itu dia mangkal di pasar. Nah, seketika itu Rasulullah setiap hari juga mengasihi dia makan, sampai dia itu menyuapi, sampai Rasulullah itu menyuapi si tunanetra tersebut. Tapi apa yang dikatakan tunanetra tersebut? Kau tahu seseorang yang bernama Muhammad itu adalah orang yang fasik. Dia berbicara tentang kebohongan-kebohongan. Jangan ikuti dia adalah laknatullah gitu. Nah, tapi apa balasan Nabi Muhammad? Dia setiap hari Nabi Muhammad itu tetap memberi yang kakek-kakek tua itu tadi, tetap memberi makan, tetap memberi makan, dan tetap juga itu menyuapinya setiap hari. Dan sampailah ketika Rasulullah wafat, dia itu tiba-tiba dia itu bingung, kemana orang yang selama ini memberiku makan gitu, kemana? Dia tanya, teriak kepada orang-orang, kemana orang-orang yang selama ini memberiku makan, yang selama ini memberiku, menyuapiku setiap hari. Nah, lalu sebelum Rasulullah meninggal, itu berpesan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sahabatku, ketika nanti aku meninggal, itu ada seorang kakek-kakek yang berada di pasar, tolong kakek-kakek itu suapi dan tolong beri ia makan. Nah, ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar pun menerima amanat Rasulullah tersebut dan menjalankan perintahnya itu Rasulullah, dan pergilah ke pasar menemui kakek-kakek tersebut dan menyuapinya. Lalu kakek-kakek tersebut bilang, wahai orang yang ada di depanku, kemana orang yang selama ini menyuapiku? Kau bukanlah orang yang menyuapiku, karena orang yang menyuapiku itu ialah orang yang menyuapi dengan lembut, menyuapi dengan baik, menyuapi dengan kasih sayang gitu. Nah, lalu Abu Bakar berkata, orang yang menyuapimu selama ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah meninggal dunia. Nah, lalu si kakek-kakek tersebut langsunglah menangis, langsung minta kepada Allah, ya Allah, kenapa kau selama ini tidak memberitahuku, yang selama ini ku caci maki, yang selama ini ku suuzoni, ternyata telah berbuat baik kepadaku. Nah, itu bisa kita ambil hikmah bahwasanya Rasulullah itu memiliki hati yang husnuzon, memiliki memiliki pikiran yang baik, dan Rasulullah hanya punya kebaikan, tidak punya keburukan. Makanya Rasulullah itu membalas kakek tersebut, tidak membalas omongan kakek tersebut, dan tetap baik kepada kakek tersebut. Nah, kita lanjut kepada pengertian yang ketiga, itu ialah perbuatan dengan suka menolong, ta'awun, amanah, dapat dipercaya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga ini tadi persis sekali dengan cerita yang Rasulullah tadi yang menyuapi kakek-kakek yang berada di pasar. Nah, itu adalah sifat yang ta'awun, yang suka menolong dan juga maafkan kesalahan orang lain. Walaupun si kakek-kakek tadi menggunjing Rasulullah, tidak berbuat, tapi lebih ke mengolok-olok Rasulullah, membicarakan hina kepada Rasulullah, tapi baginda Nabi Muhammad tetap memperlakukan ia dengan baik, seperti orang yang baik kepada beliau.
Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 macam akhlakul karimah. Yang pertama itu adalah ta'aruf, berarti saling mengenal atau saling mengetahui. Atau tafahum, artinya saling memahami keadaan satu dengan yang lainnya. Dalilnya itu ialah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari ayat tadi bisa diterangkan Allah itu emang menciptakan manusia itu tidak untuk menyendiri, tapi untuk berpasang-pasangan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang dimananya manusia itu tidak bisa tinggal sendiri, tidak bisa hidup sendiri, karena pasti manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Nah, dan juga manusia itu ya tetap memerlukan manusia lain, karena kalau semisal manusia ini di dunia ini hanya ada manusia sendiri gitu, nah lalu apa gunanya manusia yang ada di dunia ini gitu. Dan yang kedua ialah ta'awun atau tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan adanya ta'awun akan terjalin yang namanya kerjasama, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam meringankan beban hidup orang lain. Ada sebuah dalil di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau keburukan. Nah, di situ sudah dijelaskan kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan. Semisal ketika ada orang yang sedang terkena musibah, ya kita selayaknya orang muslim kita juga membantu, walaupun mereka itu bukan non muslim, ya tetap harus kita bantu, karena di dalam bermanusia itu ya tidak mengenal agama, tidak mengenal ras atau tidak mengenal budaya. Yang penting kita itu ikut membantu dan berbuat baik kepada seorang tersebut. Dan juga tadi dijelaskan itu tolong menolong, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, semisal ada teman yang membantu kita, yang ingin membutuhkan bantuan kita, tapi mereka itu mengajak ke dalam keburukan, ya udah jangan kita terima, walaupun ada embel-embel itu ada embel-embel apa yang namanya, ya itulah tahu sendiri. Nah, itu walaupun ada embel-embel seperti itu, ya gitu kita itu jangan terpengaruh. Itu adalah bukti iman kita kuat ketika kita disuruh tolong menolong dalam keburukan, ada embel-embelnya. Nah, itu bukti iman kita kuat. Kalau kita tidak menerimanya, kalau kita menolaknya, syukur-syukur kita itu bisa menasihati orang tersebut. Kamu janganlah begitu, itu yang dibenci Allah gitu. Janganlah kita itu malah ikut seperti itu karena ada embel-embelnya, berarti itu menandakan iman kita belum kuat. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Dan yang ketiga itu ialah tasamu atau toleran, lapang dada dan tenggang rasa, seperti bertetangga dengan baik walaupun berbeda pandangan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, dan tidak mengganggu teman yang berbeda keyakinan, agar terjalin hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Dalilnya adalah surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan perbedaan keagamaan yang ada di masyarakat gitu. Semisal kita Islam, lalu tetangga kita Kristen gitu ya kita boleh menasihati dengan baik-baik. Nah, tapi kita tidak boleh memaksakan mereka harus Islam gitu, apalagi sering menggunjing mereka.
kalau tidak Islam kamu kafir, bahkan masuk di neraka. Ya mereka malah semakin benci kepada kita. Seharusnya kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk berbuat kebaikan kepada seluruh umat manusia, dari yang muslim maupun non muslim. Nah kita seharusnya berbuat baik kepada orang lain gitu. Nah nanti ketika kita terus berbuat baik kepada orang lain gitu, misal kepada non muslim, mereka yang non muslim itu akan melihat kita, oh orang-orang yang orang Islam itu baik-baik ya, ternyata mereka apa-apa bisa saling menolong walaupun kita beda agama gitu. Nah nanti insya Allah mereka sendiri akan tergerak untuk mempelajari agama Islam gitu. Jadi nggak usah kita maksakan, yang penting kita memberi pelajaran yang baik kepada mereka. Kalau mereka tidak berkenan ya sudah, yang penting kita sudah mengajak mereka gitu, sesuai sabda Rasulullah SAW, ajaklah mereka yang sekiranya belum Islam gitu, tapi kamu janganlah mengajak mereka dengan cara yang salah gitu. Jadi tetap mengajak mereka sesuai dengan apa yang kita bisa gitu, gak usah kita maksakan harus gini harus ini. Nah itu nanti malah mereka menjauh dari kita, oh ternyata Islam malah gini-gini ya. Nah nanti mereka taunya Islam gini, jadi mempengaruhi teman-teman mereka yang lain untuk berbuat buruk kepada kita gitu. Nah lanjut yang keempat itu ialah tafakul atau saling bertanggung jawab. Apabila ada masalah yang dihadapi, maka diupayakan untuk dipikul atau dipertanggungjawabkan bersama, dan janganlah membiarkan salah satu pihak menderita. Yang dalilnya di hadis riwayat Bukhari, seorang mukmin terhadap seorang mukmin lainnya adalah bagaikan suatu bangunan yang bagiannya itu saling menguatkan satu sama lain. Nah ketika satu bangunan itu di fondasinya itu ada yang miring, nah maka nanti lama-lama juga akan roboh. Nah begitu juga dengan persatuan seorang mukmin. Ketika ada seorang mukmin yang notabene-nya itu kurang gitu dan juga mempengaruhi terhadap mukmin yang lain, maka ya habislah mukmin gitu. Dan kita lanjut kepada yang kelima, itu ialah husnuzon atau prasangka, perkiraan, dugaan baik kepada sama manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik merupakan sikap atau perasaan yang tidak disertai dengan dugaan-dugaan yang buruk, yaitu ada dalilnya di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu mengunjing sebagian yang lain. Nah itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi tentang husnuzon, itu ada kaitannya dengan lisan, karena husnuzon itu nanti keluarnya jadi berbicara yang tidak baik kepada orang lain, menjadi menggibah kepada temannya. Nah makanya itu sebisa mungkin jauhilah husnuzon, walaupun mereka itu sering berbuat buruk kepada kita, tapi sebaiknya kita itu membalas mereka dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan, ya sebaiknya kalau kita tidak mampu membalas dengan kebaikan, sebaiknya kita diam saja pun sudah lebih baik daripada membalasnya dengan keburukan. Nah tadi kelima tadi itu ialah paparan dari perilaku-perilaku yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga memilih manfaat atau akhlak yang baik. Yang pertama itu adalah manfaat bagi ketenangan batin atau psikologis. Nah ketika manfaat dari ketenangan batin itu ialah hidup lebih tenang dan bahagia, bersikap jujur dan tidak iri hati, beban kita berkurang, tidak ada rasa takut ketahuan berbohong atau sesak karena dendam, dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang berakhlak baik
biasanya memiliki integritas yang bisa dipercaya gitu, dan juga terhindar dari penyakit seperti dengki, iri, sombong, dan sebenarnya itu adalah racun bagi mental kita sendiri kalau kita tidak bisa uh, menyetop atau menghindar dari penyakit itu, dan juga membuat jiwa kita lebih sehat karena kita selalu berpikiran yang positif, tidak berpikiran uh, buruk kepada orang lain, tidak berniat jahat kepada orang lain, dan pikiran kita juga fresh untuk memikirkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan yang kedua adalah manfaat bagi kehidupan sosial atau interpersonal, yaitu adalah membangun kepercayaan atau trust, sehingga orang akan lebih mudah percaya kepadamu dan memberikan tanggung jawab dan pekerjaan. Memperluas jaringan pertemanan, orang di sekitarmu akan ramah dan sopan kepadamu, dan termasuk membuka pintu rezeki dan peluang, dan juga meredam konflik. Dengan kita sabar, pemaaf, maka kita itu akan mampu menghentikan rantai permusuhan. Masalah besar bisa menjadi kecil, masalah yang kecil bisa hilang dengan akhlak yang lembut, karena ya kita itu berpikirnya positif, tidak membesar-besarkan masalah. Dan juga gitu kita itu mencari solusi, bukan kita itu memikirkan masalah tersebut gitu. Dan yang ketiga itu ialah manfaat dalam karir atau profesionalisme. Contohnya itu disukai atasan dan rekan kerja, keahlian membuat kita diterima kerja, tetapi akhlak membuat kita bertahan dan dapat naik jabatan. Dan juga dapat memberikan kepemimpinan yang efektif, akan lebih dihormati oleh bawahan dengan keteladanan, bukan ancaman, karena kita dapat mengatur mana yang harus diutamakan di dalam karir kita atau pekerjaan kita gitu. Kita mengutamakan kepentingan semua orang daripada kepentingan kita sendiri, dan juga kita akan lebih dihargai gitu. Dan juga ada manfaat secara spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Akhlak yang baik adalah ibadah yang pahalanya terus mengalir, dan juga menjadi teladan atau ukhuwah. Tanpa perlu banyak berbicara, berperilaku, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena ketika kita punya aura positif, kita itu akan lebih dihormati kepada orang lain begitu. Nah, dan kesimpulannya ialah berakhlak baik adalah investasi tanpa modal yang memberikan keuntungan besar berupa kehormatan diri, keharmonisan hubungan, dan ketenangan jiwa. Itu adalah cara termudah untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada buruknya itu datangnya dari saya sendiri. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen yang telah selama ini memberikan pengarahan, memberikan nasihat yang baik untuk kita semuanya, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih kepada ibu dosen. Insya Allah nasihat-nasihat ibu dosen itu akan menjadi jariah panjenengan untuk besok di akhirat. Jazakallahu khair ibu dosen. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.